Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hamka muda yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik hamka muda, perkuliahan kita hari ini adalah ibadah akhlak dan tema pembahasan kita hari ini adalah zikir dan doa setelah sholat. Mari kita awali perkuliahan ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Saya akan jelaskan materi ini dengan presentasi PowerPoint. Baik, hamka muda yang dirahmati Allah, pembahasan kita hari ini adalah zikir dan doa setelah sholat. Oke ya, jadi seringkali kita setelah sholat itu mengabaikan untuk berzikir dan berdoa. Padahal berdoa setelah sholat adalah merupakan salah satu waktu yang mustajabah ya. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah kita berzikir ya, kemudian kita berdoa setelah sholat. Dan Rasulullah senantiasa berzikir setelah sholat. Jadi setelah usai sholat, jangan lantas kemudian kita langsung pergi begitu saja ya. Manfaatkan waktu baik ini untuk berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita awali dari pengertian zikir. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, mengingat. Nah, kemudian zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi menyebut nama Allah, mengingat Allah. Nah, menyebut nama Allah, mengingat Allah di dalam pikiran kita itu kan fondasi dasar beragama, tauhid ya. Tauhid. Jadi intinya kalau di dalam pikiran kita, itu di dalam hati kita ada Allah, itu akan mengendalikan segala perbuatan kita. Kalau tidak ada Allah di sini maka lost tuh, ya. Hidup kita lost control. Karena itulah kita harus senantiasa kemudian berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita biasakan tuh, kita rutinkan setelah sholat kita membaca zikir. Jadi seperti orang minum obat lah, kira-kira seperti itu ya. Kita harus rutinkan sesuai saran dokter. Nah, di sini dokternya siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi seorang Muslim yang baik, yang sehat imannya, itu ya, maka di dalam pikiran kita, di dalam hati kita harus senantiasa ada Allah. Nah, salah satu terapinya adalah kita harus berzikir kepada Allah. Ya, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, nah tentu saja segala hal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manfaat. Oke ya. Nah, senantiasa ingat kepada Allah adalah puncak dari keimanan serta bukti tertanamnya keimanan kepada Allah dalam jiwa orang yang bersangkutan. Oke ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi ruh daripada kita beragama ini adalah pada saat Allah sudah ada dalam pikiran kita. Cara menanamkannya adalah salah satunya dengan berzikir kepada Allah. Oke. Beberapa bentuk dan cara zikir, oke ya. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Jadi, kita senantiasa bermuhasabah, ya, melihat sesuatu itu, berzikir dalam hati kita, kita mengingat Allah. Segala fenomena yang kita lihat, kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan lisan. Nah, yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung asma Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Contohnya adalah mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, membaca Quran dan sebagainya. Oke. Nah, yang kedua kita berzikir dengan lisan. Nah, zikir setelah sholat, hamka muda sekalian, kita ingin melatih lisan kita ya, lisan kita agar terbiasa mengatakan hal-hal yang baik dengan zikir. Ya, lisan kita itu seringkali cenderung pada hal-hal yang buruk gitu ya. Nah, kita latih dengan berzikir, mengucapkan hal-hal baik, kalimat-kalimat asma Allah di situ.
Nah, zikir setelah sholat ini tentu saja adalah masuk ke dalam kriteria zikir yang kedua ini ya, zikir dengan lisan, dan tentu saja hati kita juga mengingat Allah. Jadi ya, kalimat-kalimat itu nanti subhanallah, 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 subhanallah itu untuk melatih lisan, pikiran dan hati kita. Oke ya. Kemudian zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Nah, artinya segala hal ya dalam konteks ini segala hal dianggap sebagai zikir ketika di situ ada ingatan kepada Allah, mengingat Allah ya. Perbuatan kita, pikiran kita maupun lisan kita di situ ada Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan zikir. Ya, karena masuk dalam cakupan kita mengingat menyebut asma Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, senantiasa kita melakukan itu ya. Yang kita akan maksudkan di dalam zikir setelah sholat ini kita lebih pada yang kedua ini ya, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kalimat itu untuk melatih lisan kita, melatih pikiran kita, melatih hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua doa. Apa doa itu? Doa adalah dari kata ad-du'a, artinya memanggil, minta tolong atau mohon suatu. Jadi doa adalah mohon pertolongan atau memanggil ya Allah itu untuk minta bantuan, minta pertolongan dan seterusnya. Ya, atau mungkin juga mengadukan permasalahan kepada Allah gitu. Oke ya, tentu saja penting sekali ini. Seringkali kita dikala hidupnya enak, tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah mohon kepada Allah. Tapi dikala susah tiba-tiba kita ingat Allah, mohon-mohon pada Allah. Nah, itu yang keliru ya. Padahal seharusnya kita rutin tuh dekat dengan Allah, mohon kepada Allah setiap saat, hidup kita digantungkan pada Allah. Doa menurut pengertian syariat adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah. Allah mendudukkan diri kepada Allah, mohon ya, bercerita, berdoa ya, intinya seperti itu ya. Bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu berusaha atau kerja dan berdoa. Jadi doa itu merupakan salah satu kunci sukses hidup kita ya, seorang mukmin ya. Jadi kalau kita cuma ikhtiar saja tidak ada doa, nah itu keliru. Begitu juga kalau doa saja nggak ada ikhtiar juga keliru ya. Jadi orang modern, orang sekarang itu seringkali mengandalkan ikhtiar, merencanakan kesuksesan ya, tapi tidak berdoa, tidak mendasarkan segala hal itu kepada Allah, merundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seringkali kalau gagal tuh mentok tuh stres ya. Karena merasa segala hal harus tercapai gitu ya. Padahal yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik ya. Yang menurut kita buruk ya belum tentu itu sebenarnya sebuah hal yang buruk yang terjadi pada kita ya. Jadi kita harus menyadarkan diri pada Allah, berikhtiar, berusaha yang baik, berusaha maksimal, tapi harus mengantungkan diri pada Allah dengan cara berdoa. Itu salah satu daripada kunci kesuksesan kita. Nah, hamka muda, karena itulah makanya jangan ngedadak tuh doa. Jangan selesai kuliah ya mau cari kerjaan susah, baru berdoa, sholat rajin, jangan gitu. Dari sekarang juga ya. Kita tandem tuh, kita ikuti usaha kita, ikhtiar kita, belajar kita dengan doa. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat berdoa ya. Yang pertama, berdoalah dengan khusyuk, dengan penuh harap dan diri. Jadi berdoa itu jangan asal A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lisannya baca tapi hatinya kita nggak khusyuk. Ya kita harus dengan suara lirih, pelan, khusyuk ya. Pikiran kita, hati kita, lisan kita itu ya. Jadi satu, memang kita memohon dengan serius kepada Allah. Itu ya. Pertama. Kemudian yang kedua, angkat kedua tangan, adabnya ya. Nah, adabnya mengangkat kedua tangan. Kemudian mulailah dengan membaca bismillah. Auzubillah, lebih bagus dimulai dari auzubillah, lebih bagus ya. Auzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca sholawat ya. Di sini ini sholawatnya di berikutnya ya. Biasanya kalau saya sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kemudian baru disertakan dengan memuja kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya hamdan yuafi ni'amahu misalnya ya. Ini doanya ya. Oke. Kemudian baru menyampaikan permohonan dan akhiri dan hamdalah. Oke, ini tata cara berdoa. Nah, hamka muda di slide ini
saya belum cantumkan nih doanya ya supaya mudah diikuti. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa doa atau tadi saja doa rangkaian doa setelah sholat tuh banyak banget ya di internet. Setidaknya ini garis besarnya ini yang harus diingat. Tapi nanti di lain waktu insya Allah sempat waktu saya juga berikan ya doanya supaya mudah dihafal dan diikuti saja. Nah, ada beberapa waktu yang baik sekali untuk berdoa ya. Ya ini tengah malam atau sepertiga malam tuh. Ya, kalau yang paling bagus nih sepertiga malam teman-teman bangun ya, sholat tahajud atau qiyamul lail. Nah setelah itu berdoa tuh. Nah, itu paling mustajab, paling bagus ya. Dan waktu setelah sholat 5 waktu. Nah ini ya, kalau konteks materi ini tentu saja ini setelah sholat 5 waktu nih, oke? Oke ya. Kemudian setelah sholat 5 waktu itu juga dianjurkan untuk berdoa, berzikir. Ini hadis dari Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang doa yang lebih didengar oleh Allah, Rasul menjawab, yaitu pada waktu tengah malam yang terakhir dan sesudah sholat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi rutinlah membaca kalimat-kalimat zikir dan berdoa pada waktu-waktu itu. Oke. Kemudian pada hari Jumat, ini hadisnya saya cantumkan lewat Bukhari dan Muslim ya. Kita juga sangat dianjurkan untuk berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian kapan lagi? Waktu antara azan dan iqamah. Kata Rasul, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi sudah azan, nah sela-sela antara azan ke iqamah itu banyak-banyak zikir dan berdoa. Oke? Jangan pula malah sudah azan nunggu qomat malah ngobrol tuh nggak karuan. Waduh, sayang sekali gitu ya. Kemudian ketika sedang berpuasa, nah saat kita berpuasa doa kita juga sangat mustajab. Oke. Baik, selanjutnya dasar hukum zikir dan doa. Ada banyak sekali ayat dan hadis yang memotivasi kita, menganjurkan kita untuk berzikir, untuk berdoa ya. Ini saya cantumkan beberapa saja, misalnya ini ya, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ya, surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkarinya. Jadi ada dua ya di sini, agar supaya kita diingat oleh Allah maka kita sering-seringlah mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sering ingat Allah Subhanahu wa taala maka kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau ada kesulitan minta bantuan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wa qur rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ini yang bawah nih ya. Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu, akan saya ijabah doa itu. Nah, Allah saja sudah mempersilahkan kita untuk berdoa ya, untuk minta. Allah suruh kita untuk minta. Tapi kita saja tuh yang kadang kebangetan, malah kita yang nggak pernah minta. Jadi sombong bener kita ya. Itu. Nah, ada lagi nih alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan seterusnya ya. Orang mukmin adalah mereka yang selalu mengingat Allah, senantiasa berzikir ya, ingat Allah dalam berdiri, duduk, berbaring, seterusnya. Jadi seharusnya kita sebagai seorang mukmin itu senantiasa seperti itu. Senantiasa ingat Allah dalam keadaan apapun. Nah, kemudian sahabat sekalian, ini doanya ya, doa minimal, zikir minimal yang kita baca setelah sholat. Nah, tentu saja ini harus dihafal, oke? Jadi minimal setelah kita sholat, sebelum kita mohon berdoa kepada Allah, kita baca kalimat ini ya. Ada banyak pilihan, tapi salah satunya ini yang sahih pilihan yang minimal ini yang hadisnya sahih semua ini minimal kita baca ini, oke? Jadi setelah selesai sholat langsung baca ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dilanjutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'adhiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah
ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ya ini, oke. Kemudian baru membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Dilanjutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Lanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya ya. Nah, dilanjutkan dengan berdoa. Oke, teman-teman sekalian, itu dihafal ya, nggak banyak tuh. Dan kalau kita lakukan setelah sholat juga mungkin 5 menit ya, tidak terlalu panjang. Dan biasakan dibaca terus untuk melatih lisan kita, pikiran kita, hati kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal dihafalkan saja. Baik, terakhir kita akan akhiri pembahasan ini dengan hikmah zikir dan doa. Sebagian sudah saya sampaikan di depan ya, banyak sekali manfaatnya zikir itu. Pertama, zikir itu merupakan komunikasi langsung dengan Allah. Jadi dengan berzikir kita sebenarnya ngobrol tuh sama Allah ya. Nelpon tuh sama Allah ya. Kita sedang bicara sama Allah, menyebut asmanya gitu ya. Nah, kalau kita sering interaksi dengan Allah, tentu saja kita akan dimudahkan segala hal dalam kehidupan kita. Yang kedua, kehidupan ini adalah banyak hal yang tidak bisa dijangkau. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang semuanya tidak bisa kita atasi dengan cara-cara yang rasional ya, dengan usaha kita, tapi itu butuh bantuan dari Allah. Karena itulah kita perlu selain ikhtiar harus berdoa. Oke ya. Yang ketiga, bahwa Allah itu adalah bos semesta alam ya, ini bahasa saya ya. Allah itu adalah zat yang mengendalikan alam semesta ini. Karena itu kita penting ya, kalau ingin sukses kita harus dekat dengan Allah. Caranya itu tadi dengan cara salah satunya berzikir dan berdoa. Oke, hamba muda yang dirahmati Allah, itu saja ya, cukup praktis ya, tapi kalau tidak dihafalkan kemudian nggak diamalkan ya percuma saja. Kita akan nggak dapat apa-apa ya, kecuali mendengarkan cerita saya ini saja. Jadi mari setelah ini kita hafalkan tuh doa wirid atau zikir setelah sholat dan ditambahkan dengan doa ya, dengan doa, dan kita lakukan rutin setelah sholat. Insya Allah akan melatih lisan kita, hati kita, pikiran kita ingat kepada Allah, akan membuat ketenangan pada hidup kita, tentu saja akan mendukung dan mendorong pada kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Oke, hamba muda yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan kita hari ini tentang zikir dan doa setelah sholat. Jangan lupa fahami kembali materi ini, kemudian hafalkan tuh ya zikir dan doa, dan jangan lupa amalkan sehari-hari. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.